Pertemuan 9, Kepemimpinan, Kekuasaan, dan Politik. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang pengaruh. Ciri-ciri kepemimpinan mempengaruhi perilaku orang lain, berkaitan dengan tujuan bersama, melibatkan proses komunikasi, tidak selalu bergantung pada kekuasaan formal. Teori-teori kepemimpinan. A. Teori sifat trait theory. Ada karakteristik seseorang yang membedakan seorang pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Pemimpin hebat dilahirkan dengan sifat-sifat tertentu, seperti karisma, kepercayaan diri, dan kecerdasan, kekuatan, keberanian, antusiasme, inteligensia. B. Teori perilaku behavioral theory. Fokus pada apa yang dilakukan pemimpin, bukan siapa mereka. Yang membedakan antara pemimpin dengan yang bukan adalah adanya perilaku yang spesifik yang sengaja dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Kepemimpinan adalah bakat. Kepemimpinan dapat ditumbuhkan dan dibentuk. Kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan tunggal yang terbaik. Efektivitas tergantung pada kesiapan dan kemampuan pengikut. 1. Fiedler Model. Kinerja kelompok ditentukan oleh kecocokan antara gaya kepemimpinan seorang pemimpin dengan bawahan, serta seberapa besar situasi mengatur dan mempengaruhi pemimpin tersebut. Semakin baik hubungan antara pemimpin dan bawahan, maka semakin jelas struktur tugas, semakin kuat posisi kekuasaan, semakin besar pengaruh si pemimpin. Orientasi gaya kepemimpinan. Orientasi pada tugas, orientasi pada hubungan, gaya dasar kepemimpinan seseorang tidak bisa diubah. Tapi pada kondisi tertentu, seorang pemimpin harus memiliki orientasi gaya kepemimpinan yang sesuai agar kepemimpinannya efektif. 2. Situational Theory, Hersey and Blanchard's, teori kondisi yang memfokuskan pada kematangan bawahan, yaitu kemampuan dan kemauan orang dalam menerima tanggung jawab, mengatur perilakunya sendiri. Kematangan tersebut dipengaruhi job maturity kemampuan, psychological maturity kemauan, tipe-tipe kematangan, tidak mampu, dan tidak mau. Tipe kepemimpinan Telling mengatakan, tidak mampu tapi mau. Tipe kepemimpinan Selling menjual, mampu tapi tidak mau. Tipe kepemimpinan Participating berperan serta, mampu dan mau. Tipe kepemimpinan Delegating mendelegasikan. Perilaku pemimpin, Telling mengatakan, orientasi tugas tinggi, hubungan rendah, Selling menjual, orientasi tugas tinggi, hubungan tinggi. Participating berperan serta orientasi tugas rendah, hubungan tinggi. Delegating mendelegasikan orientasi tugas rendah, hubungan rendah. 3. Path Goal Theory. Tugas pemimpin adalah membantu bawahannya mencapai tujuan mereka, memberikan arahan, serta dukungan untuk menjamin bahwa tujuan mereka sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi, perilaku pemimpin adalah motivasional. Gaya kepemimpinan yang dapat ditampilkan adalah directive leader, menjelaskan tugas dengan memberikan bimbingan spesifik, supportive leader bersikap ramah, dan memperhatikan keperluan bawahan. Participative leader melakukan konsultasi dan menerima usul bawahan dalam pengambilan keputusan. Achievement-oriented leader menetapkan tujuan dan mengharapkan performa dari bawahan untuk mencapainya. Pengertian dan aspek kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain supaya melakukan sesuatu, meskipun sebenarnya tidak diinginkannya. Aspek kekuasaan, potensi, hubungan ketergantungan, kebebasan untuk memilih. Perbedaan kepemimpinan dengan kekuasaan. Beda kepemimpinan dengan kekuasaan bisa ditinjau dari tujuan, arah pengaruh, penekanan riset. Pertama, tujuan.
Kepemimpinan berlaku bila ada tujuan tertentu yang akan dicapai oleh pemimpin dan bawahan. Kekuasaan dapat berjalan tanpa ada tujuan tertentu yang akan dicapai, asal ada ketergantungan seseorang terhadap orang lain. 2. Arah pengaruh. Kepemimpinan memiliki arah pengaruh ke bawah. Dari atasan kepada bawahannya, kekuasaan dapat mengarah kemana saja. 3. Penekanan riset. Kepemimpinan lebih cenderung ke arah gaya memimpin. Riset kekuasaan lebih cenderung ke arah taktik. Macam-macam kekuasaan French and Raven. 1. Coercive power. Kekuasaan atas dasar ketergantungan karena rasa takut. 2. Reward power. Kekuasaan atas dasar ketergantungan karena kesanggupan memberikan sesuatu yang berharga. 3. Expert power. Kekuasaan atas dasar pengaruh karena kemampuan atau pengetahuan spesialis khusus. 4. Legitimate power. Kekuasaan atas dasar pengaruh karena posisi atau otoritas. 5. Reverent power. Kekuasaan atas dasar pemujaan atau kekaguman. Dasar dan sumber kekuasaan. Pertama, dasar yang dimiliki seseorang, sehingga ia punya kekuasaan. Coercive power. Mampu menimbulkan rasa takut. Reward power. Mampu memberikan sesuatu yang berharga. Persuasive power. Mampu mengalokasi dan memanipulasi. Knowledge power. Mampu mengontrol khusus dan penting. Kedua, sumber-sumber kekuasaan. Position power kekuasaan atau jabatan. Personal power bakat atau harisma. Expert power kemampuan. Opportunity power, adanya suatu peristiwa. Manipulasi kekuasaan. Strategi dalam memanipulasi dasar kekuatan. Reason alasan. Menggunakan data atau fakta yang logis. Friendliness persahabatan. Menggunakan bujukan. Melakukan sesuatu yang menyenangkan. Rendah hati dan lebih bersahabat sebelum meminta. Coalition, persatuan. Mencari dukungan dari orang lain. Bargaining persetujuan. Menggunakan negosiasi untuk mendapatkan keuntungan atau kebaikan. Assertiveness kekerasan. Menggunakan cara paksaan dan instruksi dalam menuntut. Higher authority, wewenang yang lebih tinggi. Mencari dukungan dari tingkat atas untuk memenuhi permintaannya. Sanction, sanksi. Menggunakan imbalan atau hukuman atau memanfaatkan peraturan organisasi yang ada. Pengertian politik. Politik adalah power in action, yaitu aktivitas yang mengubah kekuasaan menjadi suatu aksi. Politik organisasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan guna memengaruhi keputusan organisasi. Ciri-ciri politik organisasi tidak selalu formal, seringkali bersifat personal, dapat bersifat positif atau negatif, tergantung tujuan dan cara pelaksanaannya. Contoh aktivitas politik, lobbying, aliansi informal, membentuk koalisi, penyebaran informasi selektif. Perilaku politik seseorang dipengaruhi faktor. 1. Faktor individu meliputi pemantauan diri, locus of control internal, harapan sukses, kesempatan kerja, keterampilan dan pengetahuan. 2. Faktor organisasi meliputi budaya organisasi, kepercayaan dalam organisasi, dan penilaian karya. Sampai berjumpa lagi, selalu sehat dan tetap semangat.